Di tanggal 1 Juni atau sebelumnya, biasanya kami cek kembali susunan materi edukasi Pancasila di rbb.id. Nah, di hari ini banyak penambahan dan evaluasi yang dilakukan. Dari beberapa materi yang ditambahkan, ada dua yang paling menyentuh. Satunya dari Coach Timo, yaitu bule Jerman yang bisa memaknai Pancasila dengan sungguh indah. Saya mau share sedikit tentang Pancasila, bagaimana Pancasila itu luar biasa. Dan hari ini kami menemukan suatu lagu Pancasila Rumah Kita yang ciptaan mendiang Franky Sahilatua yang dinyanyikan kembali oleh Sierra Latupeirisa, agak susah pelafalannya, dengan featuring dari Basudara Choir. Ini keren banget lagu ini karena ada unsur Islami dan Kristianinya, di mana dua agama ini sering konflik ya di Indonesia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ada pertanyaan besar yang mungkin menghinggapi pikiran kita. Kenapa bangsa Indonesia dengan falsafah hidup Pancasila yang begitu baiknya, ternyata masih banyak orang berperilaku buruk bahkan jahat, bisa diri kita sendiri, yang membuat bangsa ini semakin terpuruk. Pancasila telah menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama yang mendasar dan utama. Tapi kenapa banyak diselewengkan oleh manusia Indonesia yang mayoritas merasa beragama dan bertuhan? Mari kita coba refleksikan. Saat kita merasa mengenal sifat-sifat Tuhan seperti Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Perancang, dan seterusnya, jawab dua pertanyaan tantangan ini. Pertama, bisakah kita buktikan bahwa Tuhan itu ada dan nyata? Kita jawab dengan tegas, yakin, dan jelas. Dari diri sendiri yang dipahami, yang dirasakan, bukan karena kata orang, karena membaca atau yang diingat. Yang kedua, bisakah kita merasakan kehadirannya? Seperti udara yang tidak tampak tapi kita rasakan. Bila jawabannya bisa, tempatkan Tuhan sebagai pusat, rujukan, sahabat terbaik, penasehat, petunjuk, dan penolong terbaik. Kita berkomunikasi selalu dalam setiap niat, pekerjaan, karya, suka maupun duka. Dalam setiap peran kita sebagai anak, orang tua, anggota masyarakat, pemimpin, dan seterusnya. Ibaratnya suatu pohon, maka akarlah yang menentukan pertumbuhan pohon. Apakah akan subur atau layu? Itulah Tuhan yang membentuk pola pikir dan pola rasa kita, ibarat akar. Lalu dilanjutkan dengan sila berikutnya. Luar biasa konsep Pancasila ini, memberi cahaya dan arah kebaikan. Nah, setelah kita melaksanakan ketuhanan yang Maha Esa, maka kemanusiaan yang adil dan beradab pertama-tama ditujukan pada diri sendiri. Kita seharusnya menjadi manusia yang beradab termasuk menjadi adil. Lalu kemudian kita bisa memanusiakan orang lain secara adil dan beradab juga, sebagai sesama ciptaan Tuhan yang berharga. Bagaimana sikap perilaku kita selaras dengan apa yang kita yakini, yang sosok dan kehadirannya nyata? Untuk kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, berusaha keras, namun percayakan hasilnya pada ketetapan Tuhan. Terus berjuang namun ikhlas, berserah, penuh cinta kasih, berkorban, rendah hati. Menurut saya Tuhan sangat rendah hati. Sederhana, hidup secukupnya sehingga bisa lebih membantu orang lain yang memang seharusnya kita lakukan. Dari kedua sila ini seharusnya setiap orang Indonesia menjadi baik dan berkualitas, sehingga bangsa Indonesia menjadi sungguh-sungguh Pancasilais, sejahtera, beradab, sungguh menjadi merdeka, maju, berdaya. Mari kita refleksikan agar menjadi pondasi, agar Pancasila benar-benar bisa dihidupi. Oke, silahkan dicermati susunan materi edukasi Pancasila di rbb.id. Ini layaknya sebuah kurikulum dan konten-kontennya yang tentu saja bisa dibuat konsep pelatihannya. Bersatu dalam satu ikrar,
Lima sila menjadi dasar, arungi lautan bersama. Adil dan bijaksana, kita junjung keadilan. Di tanah yang merdeka, bangun bangsa sejahtera. Pancasila memandu kita dalam satu suara. Indonesia merdeka, maju berdaya. Kerakyatan yang utama, musyawarah dan mufakat. Di setiap langkah yang kita pijak, kita jaga bersama. Dengan limpahan berkah dalam satu nusa bangsa, kita jaga keadilan.